Berita viral hari ini, seorang TKW Taiwan ditemukan pingsan di jalan dan ternyata beliau sedang berbadan dua. Untungnya ada orang lewat yang berbaik hati dan menolongnya untuk membawa ke rumah sakit. Berikut kronologinya. Guys, pagi ini aku tuh dapat informasi ada Mbak PMI yang statusnya ilegal tiba-tiba masuk ke rumah sakit. Nah, aku telusuri lah mbaknya itu, aku telepon langsung, terus tanya kronologinya kenapa. Dan ternyata dia itu keguguran guys, ya. Jadi dia udah hamidun, tapi tidak tahu kalau misalnya anaknya itu udah metong di dalam. Ya, terus tiba-tiba dia pingsan di jalan. Untungnya ada orang Taiwan yang berbaik hati langsung mengantarkan dia ke rumah sakit. Kamu bayangin aja, kamu nggak tahu kondisi kandungan kamu, karena mungkin kamu nggak punya akses ya buat pergi ke rumah sakit untuk periksa kandungan kamu, karena status kamu ilegal gitu kan. Terus tiba-tiba metong di dalam, terus kamu nggak tahu kondisi kesehatanmu kayak gimana, itu mempengaruhi banget loh. Itu kalau misalnya dia tidak ditolong langsung, itu bisa metong loh mbaknya. Nah, itulah selalu aku bilang kalau kaburan itu akan selalu bergantung sama nasib baik aja ketika kamu punya masalah, ya. Nah, mbaknya ini ternyata udah di rumah sakit, terus di rumah sakit pun juga dia tidak ada uang pegangan sama sekali. Nah, aku juga bingung karena kan mbaknya udah menjadi kaburan itu dari tahun 2019. Which is itu kalau misalnya udah masuk di tahun ini berarti kurang lebih 5 tahun dia menjadi kaburan. Kemana penghasilan mereka selama ini? Apakah kalian kaburan di luar sana itu tidak memikirkan untuk menyimpan kas pribadi ya untuk diri kalian sewaktu-waktu kalian itu ada apa-apa ya? Harus ya teman-teman yang di kaburan di luar sana, tolong ya kalian pikirin untuk nyimpan duit kalian untuk kepentingan tiba-tiba gitu, kepentingan mendesak ya. Kalau misalnya tiba-tiba kamu sakit, kamu apa, itu kan kalian harus punya duit pegangan sendiri karena kalian tidak ada cover sama sekali gitu. Mau apapun nggak bisa pemerintah ngebantu kalian karena kalian sudah status overseas atau kaburan. Jadi hilangin mindset kalian, teman-teman kaburan di luar sana. Hilangin mindset kalian kalau misalnya kalian punya masalah, pemerintah bertanggung jawab untuk menanggung segala biaya-biaya kalau misalnya kalian butuh biaya. Ini nggak berlaku untuk teman-teman kaburan aja, tapi untuk resmi juga ya. Usahakan teman-teman selalu punya kas untuk darurat, untuk keadaan darurat ya. Harus simpan, itu yang paling utama sebenarnya. Tapi alhamdulillahnya mbaknya ini keadaannya udah membaik dan harus menunggu juga selama 3 hari untuk proses recovery pasca operasi ya. Tapi saat ini mbaknya itu karena dia tidak punya uang, jadi biaya rumah sakit yang harus dikeluarkan per harinya ini saat ini ditanggung oleh orang Taiwan yang membantu dia atau menemukan dia di jalan pada saat dia pingsan. Cuma saya sudah follow up hal ini ke pihak KDEI dan pihak KDEI-nya juga sudah berkoordinasi dengan pihak rumah sakitnya. Jadi nanti pihak rumah sakit akan menghubungi orang KDEI kalau misalnya mbaknya sudah bisa keluar rumah sakit dan kemungkinan nanti akan dipindahkan ke shelter untuk menunggu benar-benar pulih. Setelah itu nanti proses untuk MD. Tapi teman-teman, proses MD juga itu tidak gratis ya. Jadi hal ini benar-benar akan, posisi mbaknya ini benar-benar akan sulit banget ya, karena MD juga itu membutuhkan biaya. Apalagi dia kabur sudah kurang lebih 5 tahun. Jadi kurang lebih denda untuk MD-nya juga 50.000 NT. Mana lagi biaya pesawatnya. Jadi tinggal mbaknya saat ini karena dia nggak punya uang, jadi menunggu hal-hal baik dan keberuntungan-keberuntungan yang datang kepada dia gitu ya. So teman-teman, kalian harus jadiin pelajaran sekali lagi untuk berpikir 10.000, 100.000, 1 juta kali untuk menjadi kaburan. Karena posisi kalian tidak akan pernah enak menjadi kaburan. Kalau ada yang bilang enak kaburan, enak kaburan, enak kaburan, tutup telinga kalian atau cuekin teman kalian yang bilang kalau kaburan itu enak, karena kaburan sama sekali tidak ada enak-enaknya.
Orang-orang yang memilih untuk menjadi kaburan adalah orang-orang yang mungkin tidak bisa men-solve problemnya semasa dia bekerja dengan status resmi. Ya, orang-orang yang tidak bisa mencari jalan keluar atau menyelesaikan masalahnya sewaktu dia bekerja secara resmi. Tetapi kalian juga harus ingat, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Selama kalian masih mau mencari jalan keluar dari masalah kalian, pasti selalu ada jalan ya. Jadi teman-teman jangan menyerah di luar sana. Kalau yang kaburan tolong jaga kesehatan kalian. Kalau yang saat ini resmi, tolong jangan pernah berpikir untuk menjadi kaburan. Oke? Share ini ke teman-teman kalian.